Halo, assalamualaikum, apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu lur? Boleh di absen dulu. Dari kota mana sedulur yang hadir? Aries. Aduh, gimana ya? Itu ya kalau setiap ngereading Aries tuh saya sendiri nih. Hawanya tuh pengen ketawa aja gitu. Ya mungkin karena orang-orang Aries nih kocak ya. Orang-orangnya kocak. Oke, ntar ya. Oke, Aries. Aries itu paling asik kalau pas ketemu. Udah, itu aja. Cuman kalau bercandaannya di handphone, angel, susah. Wow, wow, wow. Kan tuh, gini gini gini. Leo, ini nih, penguasaan penting. Ya, gimana ya? Secara global ekonomi lagi nggak lagi tidak baik-baik saja. Tapi di sini ada clue tentang keborosan gitu. Tapi ya sudahlah. Yang jelaskan ekonomi orang kan beda-beda lah ya. Gitu. Walaupun secara global apa-apa mahal, ya balik ke orang-orangnya lagi. Karena mungkin di sini lebih ke tentang gift ya, hadiah untuk diri sendiri gitu. Ya kamu capek kerja nyari duit ini, jadi kamu membeli suatu barang atau makanan ya untuk dirimu, untuk membahagiakan dirimu gitu. Ya is okay, sah-sah saja, tapi ada hal yang perlu diingat. Ingat ketika kamu nggak punya, itu aja. Pahami kata-kata itu. Ingat dulu ketika kamu nggak megang duit itu kayak apa rasanya. Ya kalau hari ini kamu ngerasa punya rezeki kamu lebih, kamu bisa belanja, ya bisa jajan dan lain sebagainya, ingat aja waktu kamu nggak punya itu seperti apa. Ya yang dikhawatirkan di sini adalah kalau tidak bisa kontrol masalah keuangan, kamu nyesel nantinya. Ya ketika melihat tabungan, melihat saldo, waduh saldonya minus nih. Ayo, sekali ngelihat toko oren, toko hijau misalkan, wah banyak ternyata paket datang gitu. Ya jangan boros lah kalau bisa ya, tapi yo karepmu sih. Itu aja cluenya, hati-hati ya. Gitu. Hmm, oke. Okay. Ya oke okay, untuk kedepannya sih ya untuk sementara atau beberapa hari nantinya suasana hati dari Aries cukup baik. Oke. Okay. Sorry ya. Suasana hati cukup baik, rezeki juga kerasa cukup baik di sini. Ya nggak tahu kayak bawaannya happy aja. Ya mungkin bisa jadi ya untuk apa ya namanya mengalihkan gitu. Karena ya mungkin mungkin beberapa waktu yang sebelumnya ada kepikiran tentang ekonomi lah, tentang keadaan, tentang hidup, tentang beban dan lain sebagainya. Jadi kayak ngalamin stres aja gitu. Belum lagi tentang rasa kecewanya, sakit hatinya ya. Jadi kayak capek aja, stres aja sebelumnya gitu kan. Nah ini nanti ke depannya tuh dari Arya sendiri itu akan berusaha untuk happy, untuk loss ya kan. Ya untuk diri sendiri lah gitu, lebih ke membahagiakan diri sendiri gitu. Makanya tadi muncul petunjuk tentang beros gitu ya. Oh ya, kemudian by the way ada energi tentang orang baru ya. Cuman aku nggak tahu nih kamu akan deket sama dia atau tidak ya nggak tahu. Cuman ada kayak koneksi di sini. Ya bisa melalui perkenalan dari teman ke teman atau mungkin ketemu di media sosial dan sebagainya. Gitu. Ya saranku jalanin aja dulu sih. Ya apa salahnya jalanin dulu ya kan. Jalanin aja dulu sih.
Ya terkadang kamu tuh hanya butuh temen untuk diajak cerita ya, diajak ya cerita gitu. Karena apa ya, kalau udah kebiasaan bawel itu terkadang butuh tempat gitu loh untuk menampung kebawelan itu gitu. Wow, wow, wow. Oke, di sini Aries gini ya, tapi nanti tolong dipahami baik-baik ya. Ingat ya, tidak semua dari Aries, cuman ini hanya sebatas gambaran saja. Ada sesuatu di sini, ada yang kurang, ada sedikit energi yang gak enak ya, yaitu tentang kabar. Aku nggak tahu nih, mungkin ada yang sakit ya, gitu. Atau mungkin ada yang sedang ribut atau berantem, tapi ini dari kalangan keluarga atau orang terdekat gitu. Ya semoga nggak ada lah ya, amin. Ya kalaupun ada ya kembali ke kamu lah. Kalau kamu bisa bantu ya bantu aja. Kalau nggak bisa ya udah doakan gitu. Sama dengan itu namanya. Kemudian di sini hati-hati dengan konflik internal ya, konflik internal dengan orang terdekat atau keluarga di sini. Ini lebih ke keluarga sih sepertinya ya, gitu. Cuman aku nggak tahu pasti masalahnya apa di sini. Dan juga perhatikan kalau nanti ada hal-hal yang mungkin menurutmu janggal, eh, kayak nggak masuk akal atau susah dijelaskan logika, ya, ya kalau bisa sih buru-buru deh ya, buru-buru cepet-cepet kamu melakukan meditasi, ya, berserah diri dengan Tuhan, berdoalah sekuat mungkin. Kenapa? Karena hidup ini selalu tidak menentu. Karena hidup ini kadang ada hal yang bisa logis, ada yang nggak logis. Kadang karena gini, kita hidup ini kan berdampingan dengan sesuatu yang metafisika. Itu ada energi tentang itu. Itu. Kemudian yang kedua di sini ada sesuatu yang toksik juga di sini. Ini mungkin tentang pikiran buruk ya. Hati-hati kalau kamu suka kepikiran buruk entah itu dengan pasangan atau keluarga, hati-hati ya. Itu bisa jadi itu hanya sebatas bisikan-bisikan setan atau mungkin karena kamu yang lelah, kamu yang capek ya dengan segala hal hidup ini kayak gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Aries di sini untuk kamu-kamu yang single, aduh, kalau misalkan nih nanti ya ini bisa tentang ini lebih ke orang yang terkoneksi ya. Bisa tentang orang yang sedang dekat atau mungkin orang baru yang nanti akan mendekat. Kalau ada, terus amati, amati dulu ya. Misalkan nih ada orang yang eh, apa ya kalau menurutku sih terlalu cepat ya mengatakan serius, padahal baru kenal gitu kan. Aku mau serius, mau nikahin kamu gitu, atau mungkin mau beliin, mau janjiin apa kayak gitu. Hati-hati aja ya. Kemudian diperhatikan lagi, jika kamu dekat sama seseorang terus kamu bisa dengan apa ya, kayak mudah banget jatuh cinta sama orang itu atau ngerasa kayak kangen banget sama orang itu padahal ini orang baru kenal, ya itu ada sesuatu yang aneh namanya ya. Ya bisa jadi ada apa yang namanya energi-energi sihir lah ya, hati-hati. Makanya tadi kembalilah kepada Sang Tuhan agar kamu selalu terlindungi dari hal-hal yang notabene nggak baik. Tapi ingat apa yang dibahas di sini, jangan sampai kamu overthinking juga. Karena kamu perlu mencernanya dan kamu perlu amati dulu sampai tanggal 31 nanti. Ya semoga hal-hal buruk ini nggak ada. Tapi itu tadi namanya juga kita hidup, siap nggak siap hal buruk itu pasti akan datang. Tapi bukan tentang apa yang kubahas ya.
hal buruk itu bisa tentang apapun itu, gitu loh. Tapi di sini nggak usah khawatir sih ya, karena kamu itu bulan ini cukup peka, agak beda aja sih. Itu ya, satu sisi memang Aries itu orangnya konyol ya, konyol, kocak gitu kan, ya lucu ya gitu, dan juga asik aja sih gitu. Cuman di sisi lain ya kadang nyebelin sih. Tapi ya sudahlah, ya itu tentang diis gitulah pokoknya. Ini sih, tapi di sini ada sisi lain ya, sisi lain itu eh, cukup peka, bulan ini tuh cukup peka ya. Ikuti intuisi kamu ya, kemudian hati-hati di sini dalam mengamati situasi atau kondisi atau mungkin permasalahan ya. Ingat Aries, ini tak kasih tahu lagi, berpikirlah sebelum emosi, jangan emosi baru berpikir. Ayo, siapa nih yang sampai hari ini kebiasaan kayak gitu, ya meledak dulu baru nanti mikir, oh iya ya ternyata salah. Ayo jangan sampai melakukan hal-hal konyol lagi ya gitu. Oke, kemudian kalau misalkan nih, misalkan ya ada gangguan sihir, ya ya udahlah ya, anggap aja itu suatu cobaan agar kamu tuh lebih dekat sama Tuhan. Udah, toh ya juga dalam dirimu tuh ada yang melindungi, nggak tahu ya, mungkin leluhurmu lah atau energi apa gitu. Kemudian Aries, jangan mudah terbawa arus, jangan mudah terprovokasi atau terpengaruh ya. Karena bulan ini memang ada cobaan, yaitu dari luar diri kamu ya, di luar diri atau di luar hubungan lah gitu. Ya bisa tentang seseorang yang recokin gitu loh, atau seseorang yang sifatnya hanya menggoda gitu. Kalau kamu di bulan ini, di kedepannya ya, kalau memang nanti kedepannya kamu lagi ada masalah ribut dengan pasangan, misalnya nih, kamu ribut dengan pasangan, berantem lah bla bla bla, terus kamu ketemu dengan seseorang ya, dan kamu ngerasa deket sama orang itu, hati-hati, serius, bisa jadi itu jebakan Batman. Yang dikhawatirkan nanti cuman dimanfaatin doang kamunya. Oke, tapi ya kalau kedepannya sih gini ya, untuk secara emosinya cukup stabil ya, kalau menurutku cukup stabil dari area sendiri dan cukup dewasa juga ya, dan juga ya semoga nih, semoga ya, semoga Aries itu bisa masa bodoh, bisa cuek ya dengan orang-orang di sekitar Aries yang notabene merecokin gitu loh ya. Ya orang ngerecokin ini bisa bisa dalam hal apapun ya, bisa ngerecokin masalah kerjaan, usaha, atau hubungan kayak gitu sih. Oke, bentar, aku tak minum dulu ya. Ya sambil ngopi, sambil ngopi ya. Oh iya nih, gini gini gini. Untuk kedepannya ya, Aries, ini tak kasih kalau ya. Nanti kedepannya nih sampai 31, aku nggak tahu siapa, cuman kamu tuh akan diperlihatkan oleh semesta ini tentang siapa dia. Ada sifat buruk dari orang yang akan kamu rasakan nantinya, gitu. Kamu kayak tahu gitu loh bahwa oh ternyata dia kayak gini toh. Nah, kayak gitu. Ya mungkin Ariasnya tuh akan merasa kayak ya sudahlah gitu. Cuman dalam hati itu kayak ya udah, cut off gitu, bye gitu.
nggak akan dekat lagi, nggak bisa kayak dulu lagi, kayak gitu. Oke, selanjutnya Aries di bulan ini tuh ada nantinya ada suatu momen ya, suatu momen di mana kamu akan merenung dan menganalisa tentang masalah atau mungkin tentang hidupmu sendiri atau mungkin tentang sesuatu yang sedang terjadi. Ada momen itu. Dan juga apa ya? Kayak tiba-tiba gitu loh. Contohnya nih, misalkan kamu lagi duduk di teras sambil ngudut, sambil ngopi. Tiba-tiba kayak kepikiran sesuatu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok kayaknya aneh deh. Kayaknya membingungkan deh. Gitu. Ada sisi di mana kamu akan mencoba analisa dan kamu ada dorongan hati untuk mencari suatu petunjuk nantinya. Ya, nah, kalau kamu menemukan pola itu nantinya, ya gercep ya, cepet ya. Di malam itulah kamu nanti meditasi, tahajud lah. Ya, terus jalanin tahajud itu. Ya, kalau enggak itu ya pokoknya sesuai keyakinan masing-masing lah ya. Malam hari jam 12 malam ke atas. Coba kamu lakukan. Ketemu nanti petunjuknya. Bisa melalui mimpi. Aduh merinding. Tumben aku merinding ya. Angin ya mungkin ya. Ini jam berapa aku ngereading nih? Jam 2 malam nih kayaknya. Oh iya, jam 2. Jam 2 malam ngereading. Ya udahlah, merinding tuh biasanya karena perubahan suhu, kita positif aja ya. Gitu. Oh iya, kalau kamu ngerasa kayak gagal, sering ngerasai gagal, gagal dan gagal, ya itu tadi. Mungkin ada eh, perlu untuk mempelajari lebih dalam tentang dirimu ya. Makanya ada momen analisa tadi, menganalisa diri sendiri. Dan juga ini ada pola hati-hati dengan gangguan pikiran. Ini tentang anxiety gitu loh. Makanya untuk kedepannya tuh akal sehat, kesadaran, logika ini perlu dimainkan ya, ya agar kamu nggak terjebak dalam overthinking atau anxiety. Gitu kalau secara psikologinya anxiety lah bahasanya ya. Gitu. Nah di momen itu tuh suasana hati kayak kosong aja. Tiba-tiba semangatnya memudar, warna hidup jadi nggak kelihatan lagi. Ya gimana ya, kayak nggak semangat aja sih, kayak ngerasa flat, hidupnya tuh kayak flat aja gitu. Nah berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki nih dalam diri kamu. Oke. Kemudian di sini ada seseorang, aku nggak tahu siapa, cuman orang ini tuh bisa bisa nyaman, aman dengan Aries. Tapi vice versa ya, bisa Aries atau mungkin orang yang terkoneksi. Ada seseorang yang akan nyaman ya dengan seseorang dan ngerasa aman juga di sini. Gitu. Ya ambil positifnya aja sih nantinya ya. Oke, vice versa lagi, bisa Aries, bisa pasangan Aries. Hati-hati dengan pikirannya, masih masih tentang pikirannya. Curiga, tolong deh, hati-hati ya. Kalau kamu mudah curigaan, ya, nah ini ada tanda-tanda ya gangguan jin lah, lebih tepatnya gitu aja ya. Karena memang ada loh jin itu, aku lupa namanya sih, aku pernah pelajarin itu ya. Yang sukanya tuh ganggu hubungan orang, itu ada. Kadang tuh merasuk melalui mimpi, diganggu melalui mimpi. Misalkan kamu mimpi, pasangan kamu jalan sama orang nih, atau pasangan kamu tuh deket sama orang kayak gitu. Di alam mimpi tuh terasa seakan-akan nyata banget gitu. Padahal itu semua adalah
manipulasi dari bangsa jin itu sendiri yang memang hobinya kayak gitu ya. Nah, ada juga nih yang hanya karena mimpi bangun tidur itu kebawaannya emosi, kesel, akhirnya mengkaitkan pula gitu loh ya, mengkaitkan dengan apa yang dipikirkan dengan apa yang dialami di mimpi. Lah kok sama, dia curiga tapi dapat mimpi kayak gitu. Wah, akhirnya menimbulkan asumsi, ribut lah nantinya ya kan. Hati-hati ya gitu. Kalau selama nggak ada bukti yang valid, ya jangan buru-buru emosi dong ya kan, makanya realistis. Karena terkadang mimpi itu dari mana datangnya. Dragon Ball jadi ya. Gini. Mimpi itu ada 3 datangnya. Satu dari Allah, ya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kedua dari bangsa jin atau setan. Yang ketiga dari alam pikiran. Mungkin ada trauma, emosi yang masih terpendam, ya kan? Sehingga di mimpi itu bisa berulang-ulang tuh. Mimpinya tuh bisa mirip dan berulang-ulang. Bisa jadi karena itu tadi alam bawah sadar atau kebencian, emosi yang terpendam gitu, atau luka lama yang mungkin belum sembuh. Nah, biasanya tanda-tanda mimpi kayak gitu itu artinya memberikan sinyal kepadamu bahwa memang ada yang perlu disembuhkan dari masa lalu. Kayak gitu. Mungkin perlu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kenyataan, berdamai dengan apa yang pernah terjadi. Kayak gitu loh. Jadi hati-hati dengan mimpi. Ya, saya bukan ahli tafsir, tapi kita harus analogi gitu loh. Kita harus pakai realistis. Karena mimpi itu nggak semudah itu untuk diartikan gitu. Oke, gini. Jangan mudah mengambil keputusan, jangan terburu-buru juga. Ingat di kedepannya ini banyak banget petunjuk yang datang melalui firasat, intuisi, dan sebagainya. Kalau kamu ngerasa ragu untuk ngambil keputusan, berarti kamu perlu analisa, ya kan? Perlu analisa lagi nih gitu loh. Karena di sini ada, aduh, ketabrak. Ada clue tentang kamu tuh kayak sebenarnya tuh kamu tahu gitu loh. Kamu mau kemana, harusnya bagaimana tuh tahu. Cuman ada sesuatu yang seperti menghalangi atau kayak ngebuat kamu tuh jadi kayak males atau bingung pada akhirnya. Padahal sebenarnya udah tahu arahnya gitu. Belum harus melangkah kemana, harus bagaimana tuh sebenarnya tahu, cuman kayak bingung aja gitu. Ya, nah kalau kamu mengalami hal kayak gitu, coba kamu tenang dulu ya dan lakukan pernafasan. Duduk ya kan. Atur nafas, rasakan keluar masuknya nafas kamu sampai diri kamu tuh benar-benar rileks. Nah, kalau udah rileks, ambil pulpen, ambil buku, mulai catat. Catat aja apa yang ada di dalam kepala, kamu tulis aja nantinya ya. Itu kalau udah selesai nulisnya, ya kamu bisa baca nanti hasil tulisan kamu itu apa. Jadi kayak random aja gitu, random aja. Jangan bawa pikir. Itu caranya kayak gitu. Oh, pokoknya apa yang ada di otak tulis. Udah mikirnya nanti, pokoknya nulis dulu gitu. Nah, kalau udah selesai, kamu coba baca. Nanti kamu bisa ngerti, oh bahwa kerandoman pikiranku tuh kayak gini loh, unek-unekku begini loh, isi hatiku gini, pikiranku gini. Itu semua kan ada datanya nanti di tulisan itu. Ya, pahami pelan-pelan aja. Pelajari lagi kenapa dirimu seperti itu. Nanti ketemu tuh jawabannya pelan-pelan, ya. Oke deh, ini dulu yang bisa aku bahas untuk Aries. Ya, semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di next time di pembahasan berikutnya. Sehat-sehat ya Lur ya. Please. Please banget nih. Kamu harus sehat ya bulan ini. Gitu. Terutama pikirannya harus sehat banget. Jangan gampang overthinking. Karena ingat, makanan dari jin, setan, atau sihir itu adalah pikiran dan perasaanmu. Kalau pikiranmu itu negatif, perasaanmu itu juga negatif, itu jadi makanan mereka. Maka negatif itu akan semakin dalam gitu loh. Nah, itu tanda-tandanya. Ya, gangguan sihir
ada 3, yaitu gangguan melalui hati atau batin, melalui pikiran, dan melalui pendengaran. Ya kan? Makanya hati-hati dengan itu. Oke, bye-bye semua.